Apalagi ada kasus Munir kalau nggak salah waktu itu ya. Iya, waktu itu Munir juga sampai saya ingat itu Bu Mega membuat puisi yang dimuat di Harian Kompas waktu itu, puisinya itu. Yang saya ingat Pak JK bersama Pak Sopyan Wanandi menghadap Bu Mega di Teguh untuk menyodorkan nama Pak Jokowi waktu itu. Mulai dari Gubernur DKI. Ada beberapa yang susah dipahami dari cara berpikir Mega itu adalah Mega itu tidak terlalu berpikir tentang politik elektoral dan kekuasaan, Mas. Orientasinya itu gandengannya nggak terlalu pada Lebih ke kekuasaan. ideologis ya. Lebih ke ideologis. Jadi habis pelantikan Kasal tuh nggak langsung dibubarin, Mas. Iya. Tiba-tiba masuk, lalu kita pelantikan. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Waduh. Jadi Pak JK aja sampai kaget ya. Iya. Ini apa? Iya. Nah, tapi sekarang kan yang jadi menarik, jadi kalian berdua ini kan diundang ke sini karena menghadapi berapa presiden tadi ya, dari Mega, SBY, Jokowi dan sekarang Prabowo ya, pernah ngalami empat-empatnya, dan publik tentu ingin tahu cerita di belakang ini ya. Ini topik yang lain lagi ini. Cerita di belakang layar ini. Itu saya ingin tanya nih, mungkin ke Mas apa perbedaan utama ya yang Anda rasakan dari semua presiden itu gitu? Yang saya rasakan, saya pertama masuk liputan istana 2004 sebelum pas Mega naik ya? Masih presiden, masih presiden ya, sebelum SBY naik ya? Masih awal tahun 2004. Itu lagi, jadi sampai Oktober masih Mega itu masih Mega. Dan itu saya merasakan bagaimana ketika sipil berkuasa, ini jangan sampai militer masuk lagi menang. Jadi sampai saat itu tuh beberapa teman di dalam ya, saya nggak sebutin namanya, dia bilang, Mas Har, jangan sampai Pak Jenderal menang. Dalam Pilpres waktu itu kan Pak SBY versus dengan Bu Mega. Nah, apalagi Pak TK waktu itu paling kenceng ya. Iya, kenceng untuk ngehajar Pak SBY ya. Nah, itu suasana itu kental sekali. Tapi memang Bu Mega waktu itu lebih banyak diam ya. Dan saya lihat juga ada beberapa kelemahan sehingga waktu itu udah wah ini bisa berubah ini Pilpresnya ini. Karena ada waktu itu muncul juga kampanye gelap yang ternyata belakang baru tahu ternyata dibikin oleh pihak lawan. Adalah tentang apa ya? Oknum polisi yang membagikan amplop atas nama Ibu Mega waktu itu. Itu disiarkan. Saya ingat di SCTV waktu itu. Jadi itu semakin mendiskreditkan PDIP. Jadi wah ini, apalagi ada kasus Munir kalau nggak salah waktu itu ya. Iya, waktu itu Munir juga sampai saya ingat itu Bu Mega membuat puisi yang dimuat di Harian Kompas waktu itu, puisinya itu. Masih ingat nggak kira-kira judulnya apa waktu itu? Nggak ingat sama sekali. Tapi kalau mau ditelusuri sih bisa dapat. Tapi kira-kira isinya apa? Ya semacam simpati kepada Munir, Pak Munir itu sebagai aktivis ya, pejuang hak asasi itu. Itu di halaman berapa itu di Harian Kompas. Nah itu yang kemudian juga ada faktor sipadan gigitan yang lepas sehingga kalkulasinya wah ini pasti bisa kalah, dan benar. Dan poll pendapatnya udah kelihatan waktu juga. Waktu itu juga udah menunjukkan banyak unggul di Pak SBY. Jadi kamu banyak meliput Mega Center juga waktu itu ya? Saya bolak-balik antara istana sampai ke Teuku Umar. Teuku Umar ya. Nah di situ juga teman-teman wartawan kan berkumpul di situ. Kalau misalkan nggak ada berita ya kita nongkrong di Teuku Umar. Rumahnya itu di paling kanan dibuka. Nah wartawan nunggu di situ. Disediakan juga makanan dan minuman untuk para wartawan yang menunggu. Kadang ada keterangan pers, kadang juga kita menunggu siapa yang hadir di sana. Dan saya emang ngerasain sih ketika itu kalau kita diundang ke tempat Bu Mega atau kan ramai sekali itu. Kalau diundang ke tempat Pak SBY JK, hotelnya juga Hotel Sahid,
sedikit sekali yang datang. Ya suasananya memang kerasa ya. Tapi memang ya realnya kan berbeda ya. Ya kan memang ketika pemilihan langsung ya dianggap ya siapa yang punya janji terbaik, track record terbaik ya akhirnya itu yang dipilih. Terus kalau Mbak Ninul waktu itu 2004 awal sampai akhir itu kan pasti ngeliput ke sana ya. 2004. Mega Center apa sih? Iya. Awal-awal. Aku udah di Tempo kan. Iya, udah di Tempo ya. Ya. Kamu pasti lebih banyak sana ya waktu itu ya. Enggak juga ya, enggak ya. Saya 2004 tuh malah liputan di Kebagusan juga. Iya. Pas pemilihannya. Jadi Iya. ya karena deket sama kantor, saya memilih mampir ke kantor dulu supaya. Nah kalau gitu kamu tahu dong ya kan waktu itu sebetulnya Pak SBY itu tadinya pengennya jadi wapresnya Bu Mega kan. Iya. Jadi dan dia tadinya ngerasa yakin bakal jadi gitu. Terus gimana sih sebetulnya waktu itu yang relasi paling nggak dari sudut yang Mbak Nini lihat ya? Ya di awal-awal itu harmoni, tapi kan ya tadinya kan deket sekali kan Bu Mega dengan Pak SBY sebagai Menko Polhukam ya waktu itu ya. Itu Menko Polhukam masih kali ya. Menjadi sangat tidak harmoni itu ketika Pak SBY banyak merasa menjadi korban atau loh. Dia mengeluh tidak di Pak SBY pernah ada di beberapa sesi itu mengeluh tidak diundang rapat kabinet. Kalau istilahnya anak-anak sekarang tuh playing victim lah. Iya. Atau kemudian, kalau bahasa Jawa dijotak gitu ya. Dijotak lah. Kemudian Mas Taufik menceritakan itu. Saya sewaktu itu sempat nanya Mbak Mega, Mbak, benar nggak sih itu undangan rapat? Kamu cek aja ke Seskap atau Pak Bambang Kesowo tuh. Kalau urusan kayak gitu, kamu cek aja ke Seskap, Sesnek. Yang namanya rapat itu kan terjadwal. Dan posisinya dia itu Menko loh. Orang Mengko dhisik, Menko bukan Mengko. Jadi sebetulnya emang nggak diundang atau diundang nggak datang, enggak? Iya, diundang. Jadi udah dicek ke Pak Bambang Kesowo, diundang. Dan menurut saya kalau udah jadwalnya rapat kabinet tuh terstruktur ya Mas. Iya, betul. Sampai dan dia sebetulnya datang Pak SBY-nya. Nah, aku nggak ngecek absennya ya Mas, tapi tapi gini loh. Protokoler itu kan yang namanya rapat itu kan tidak bisa didelegasikan ya. Iya. Undangannya itu rapat, apalagi posisinya Menko. Waktu itu beliau sudah kedengeran mencantumkan atau bikin Partai Demokrat atau sebelum? Sudah. Oh, jadi hubungan itu memburuk setelah Bu SBY bikin Partai Demokrat kan? Menurut saya itu memburuk sih tidak. Kalau saya ya. Ya ngelihat kesaksian waktu itu ya. Sebagai kolega ya. Berjarak iya. Semenjak kapan? Sejak ada Partai Demokrat. Nah, belakangan saya tahu, kemudian saya tanyakan juga dan kita kan selalu rekonstruksi ya Mas. Kalau di Tempo itu pelajarannya bagaimana merekonstruksi kejadian dalam persoalan. Saya cek kemana-mana waktu itu memang diundang. Dalam protokol resmi memang harus diundang wajib. Tata negara. Belakangan mungkin juga sudah diceritakan oleh Bang Panda ya. Yang Mbak Mega ini orangnya kan belak-belakan ya. Mbak Mega itu orangnya belak-belakan. Dan saya udah konfirmasi ke beliau, kemudian ke Pak Hamzah. Hamzah Has waktu itu. Jadi ketika sebelum pemilu 2004, sebelum Pilpres tuh dalam sebuah rapat kabinet, itu Mbak Mega menanyakan untuk ngitung siapa yang piket sama yang enggak kalau kampanye. Siapa ini yang mau maju? Siapa yang ngurusi partainya? Ya sebagai
presiden dengan anak buahnya semua politisi yang mau maju kan nggak mungkin dia meninggalkan negaranya seperti itu kan. Nah waktu itu ditanya langsung sama Mbak Mega, Pak SBY nggak jawab. Oh dia nggak jawab ya, bukan bilang tidak tapi nggak jawab ya. Nggak jawab. Tapi kalau Pak JK ngaku kan? Pak JK ngaku sehingga mudah. Buat Mbak Mega tuh terbiasa diselingkuhi oleh kolega-koleganya sampai di masa lalu. Iya, udah terbiasa ya. Dia bisa menangkap gestur orang ini bohong atau enggak tuh dia sudah tahu. Udah biasa diinteli soalnya. udah biasa diinteli dan ditipu oleh kawan-kawannya. Sampai akhir masa sekarang pun dia masih merasakan sakitnya. Jadi kalau sekarang saya paham, kalau Mbak Mega menyanyikan Cinta Hampa tuh saya paham. Oh itu kasus itu ya, kasus banyak ditipu. Karena liriknya tuh betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Jangan terlalu cinta mas, sama sahabat tuh jangan terlalu cinta. Ditipu tuh sakit rasanya. Dan beliau memang sempat dekat sekali sama Pak SBY kan sebelumnya. Mbak Mega tuh orangnya nothing tulus ya. Yo bukan karena saya dekat tapi sebagai jurnalis dan mengikuti dia. Orangnya nothing tulus. Kamu kan dekat sama dua-duanya juga, sama Pak SBY-nya juga dekat, sama Meganya dekat kan. Wartawan kan wajib ya mas ya. Kalau mau dapat berita nomor 1 ya harus akses. Dekat. Ya sama Pak SBY juga begitu. Jadi menurut saya tuh ada komunikasi yang nggak smooth di antara mereka. Dan gaya mereka juga beda sih ya kan, kalau Mbak Mega belak-belakan, kalau Pak SBY itu kan kalau mau jawab mikir lama gitu kan. Mbak Mega itu lugas, belak-belakan. Pak SBY itu bahasanya bersayap. Iya. Diksinya harus teratur, terukur. Tapi keduanya sebenarnya punya hubungan yang bagus juga. Dulu sebelum ini kan sebenarnya mereka bagus, berkomunikasi dengan bagus. Tapi belakangan tidak smooth. Karena kan kalau Pak SBY itu kalau unggah-ungguhnya cocok sebenarnya sama Mbak Mega ya. Tapi kalau udah ditanya point blank gitu nggak cocok mereka ya. Bersayapnya itu loh. Bersayapnya. Satu bersayap, satunya lugas. Gimana Mas? Dodo kan juga di istana ya, sempat dan dengar juga itu. Sama ya. Sempat dengar. Bisa nggak ada yang ditambahin tuh kalau melihat dinamika hubungan kedua orang ini? Jadi karena marahannya Bu Mega sampai sekarang kan? Sampai sekarang ya. Karena merasa dibohongi kan. Karena pada waktu itu kan sebetulnya katanya Bu Mega ingin dapat kepastian bahwa ini maju ini tidak. Jadi kalau tidak maju mungkin Bu Mega akan menggandeng itu. Nah, Pak SBY memang yang saya dengar waktu itu ingin ditarik, tapi beliau tidak berkata-kata ya, tapi menurut waktu itu ada intelijen juga yang memberitahukan ke Bu Mega bahwa dia akan maju. Iya, ini katanya dia berbohong. Dia sedang menyiapkan partai di daerah dan akan maju sendiri. Jadi itu kelihatan yang membuat Ibu merasa dibohongi, dan kenyataannya kan benar pada akhirnya kan malah menjadi lawan dan mengungguli Bu Mega waktu itu. Nah, Mas Hartono kan di situ ya. Waktu itu kan sempat dia akan jadi cukup santer lah. Awalnya sebelum ini terjadi kan ingin Pak SBY jadi wakilnya. Wakil presiden. Nah itu gimana ceritanya sebenarnya? Akhirnya Hamzah Has itu gimana sebenarnya? Ingat nggak ceritanya? Setelah ada informasi dari intelijen bahwa ini Ibu dibohongin karena dia sudah menyiapkan diri untuk maju dan sedang menyiapkan partai politik di daerah-daerah. Jadi katanya setiap langsung dicoret habis itu. Setiap kunjungan ke daerah itu sebetulnya juga sekalian memperkuat basis massa di daerah-daerah. Nah, kemudian sudah dicoret, sempat waktu itu mau menggandeng Pak JK. Diaturlah satu pertemuan. Nah, tapi ternyata tidak keluar. Pak JK menunggu karena merasa dia akan diambil Ibu lah yang nawarin. Tapi ternyata Bu Mega juga pekewu karena Pak JK jauh lebih
senior. Ya. Jadi akhirnya pertemuan itu gagal karena tidak ada masuk pembicaraan itu. Ya, dan Anda kan ketemu Pak JK juga. Menurut Ya. cerita Pak JK, akhirnya Pak SBY duluan yang ngajak gitu kan ya? Iya, Iya. karena setelah pertemuan, saya kan nggak enak juga kalau langsung minta, Mas. Saya kan nggak pernah minta-minta, Ya. jadi saya nunggu aja. Ternyata sampai pertemuan terakhir nggak ada permintaan, ya sudah bubar. Nah, Malah itu- yang datang Pak SBY ya. Nah, kemudian melalui menteri waktu itu Menteri Lingkungan, Pak Rahmat. Rahmat Fitulah yang menghubungi ke Pak JK. Nah, Pak JK minat, oke. Bahkan kemudian Pak JK membuat satu perjanjian Iya. untuk saya jadi pendampingnya, tapi saya menangani soal-soal ekonomi. Iya. Gitu. Dan akhirnya Pak SBY mau ketemu dan akhirnya jadi. Ya. Bisa dikonfirmasi nama Mbak Ninil, kenapa tadinya Pak SBY salah satu calon dicoret, lalu Pak JK yang tadinya Mbak Mega udah yakin banget kok nggak jadi itu, dan calon lain malah jadinya Hamzah, gimana ceritanya? Harus buka catatan, Mas. Iya, Tapi seingatnya juga aja seingatnya. harus buka catatan lagi, Mas. Aku nggak terlalu ngikuti detail itu ya, tapi ya. Munculnya Pak Hamzah itu akhirnya siapa yang nyalonin? Jadi sebetulnya gini, ketika Pak JK juga tidak jadi, akhirnya kemudian Bu Mega memilih ketua NU. PBNU Hasyim Musadi. Hasyim Musadi ya. Waktu itu. Oh iya benar, Hasyim Hasyim Musadi. Musadi. Nah, sementara ketika pemilihan kan akhirnya mungkin Hamzah harus dibedakan. Iya, Pak Hamzah iya. itu waktu pertama. periode Gus Dur Iya, Gus menjadi Dur, presiden. Iya. Ketika pemilihan di MPR kan Ya, kenapa Hamzah nggak dipertimbangkan gitu, malah diganti dengan Pak siapa? Pak Hasyim Musadi ya. Ya mungkin waktu itu mungkin dianggap sebagai ketua Kalau saya sih PBNU ngelihatnya punya masa lebih yang masa, besar. ya. Enggak, kalau saya sih ngelihatnya gini. Tradisi di PDIP itu atau Bu Mega itu adalah untuk melangkah bareng dan tidak itu lihat bangunan kerjasamanya seperti Iya. apa. Koalisi nasionalis religius yang biasa Ya. dibangun oleh PDIP, nyamannya itu bisa untuk bangsa. Ya. Jadi Mbak Mega itu tradisinya atau pola pikirnya adalah kita tuh melangkah tuh goalnya kemana, Iya. esensinya kemana, Ya. tujuannya seperti apa, Ya. kerjasamanya seperti Nah. apa. Jadi kalau nasionalis religius tuh Indonesia itu sejarahnya seperti apa. Ya. Ini kan kalau dalam bahasa saya Megawati ini kan makhluk historis dan Ya. ideologis. Ya. Jadi dia nggak akan pergi dari situ. Ya. Bangunan politik dan bangunan kerjasamanya nggak akan jauh dari situ. Ya, makanya Yusuf. Maka dia ya. memilih Hasyim Musadi itu karena Kenapa bukan itu Hamzah Has? Kan Hamzah Has juga Islam dan Ya. dan wakilnya Dan selama pernah itu. menjadi Ya, wakil pernah presiden. ya tapi faktor yang ada itu dinamikanya adalah kalau NU itu kan tokoh dari NU. Ya. Secara akar sejarah dekat. Yang kedua, NU itu tidak hanya ada di PKB, itu enggak ada. Oh, ya. NU tuh lintas ya, Lintas. Jadi lebih gede lah, Mas. Ya. Dianggap lebih bawa suara. Kalau Pak Hamzah kan lebih mewakili P3 aja ya sebetulnya ya. Ada beberapa yang susah dipahami dari cara berpikir Mega itu adalah Mega itu tidak terlalu berpikir tentang politik elektoral dan kekuasaan, Mas. Orientasinya itu gandengannya nggak terlalu pada Lebih ke kekuasaan. ideologis ya. Lebih ke ideologis. Ya, Jadi makanya Pak Yusuf Kalla tadinya dipertimbangkan karena beliau kan non Ya, Jawa, non-Jawa, HMI Muslim ya. juga. Iya. Dan jadi nasionalis agama juga ya. iya dalam faktor itu. Tapi gara-gara nunggu terlalu lama. Dan chemistry sebenarnya chemistry itu ada. Ya. Cocok ya dengan Pak JK ya.
cukup cocok. Ya. Kalau menurut saya tuh Mega itu yaitu tadi historis, intuitif dan ideologis. Atau ada pengaruh ini enggak almarhum Pak Taufik Kimas, kan dia juga kenceng juga tuh soal like and dislike-nya, walaupun kadang-kadang enggak sejalan sama Mbak Mega ya. Itu tuh pasangan yang unik dan ajaib Ya. menurut saya. Ya, karena saya ingat waktu soal Jokowi misalnya, Pak TK kan sampai saat akhir waktu Gubernur Jakarta maunya Pak Foke kan. Dan tapi saat akhir Mbak Mega milih Jokowi. Nah, bisa cerita nggak waktu kalau soal itu masa kan pasti ada di situ. Kenapa dari udah 100% nih Pak Foke nih, Taufik Kimas kan dulu briefingnya ke kita gitu. Tahu-tahu saat terakhir berubah. Yang saya dengar itu memang setelah melihat kinerjanya Pak Jokowi di Solo, ditarik ke Jakarta. Nah di Jakarta itu juga kemudian yang saya ingat Pak JK bersama Pak Sopyan Wanandi menghadap Bu Mega di Teguh untuk menyodorkan nama Pak Jokowi waktu itu. Mulai dari Gubernur DKI. Nah, jadi itu, Pak JK sama Sopyan Wanandi. Pak Sopyan Wanandi waktu itu. Terus menyampaikan ke Bu Mega melihat dan akhirnya memutuskan. Tapi waktu itu saya dengar juga last minute pendaftaran Jokowi sebagai calon Gubernur DKI itu persis pada hari terakhir. Bu Mega saat itu sedang berada di ND. Sebetulnya ditunggu oleh almarhum Pak Taufik di Jakarta untuk membuat surat keputusan memilih Foke. Tapi Bu Mega memutuskan ke Bali dan dia memilih sendiri memutuskan Jokowi. Langsung dia kontak Jakarta, surat itu diantar. Jadi persis malam itu surat pendaftaran last Jokowi. Minute ya? Iya, didaftar ke sana sehingga keputusannya bukan ke Pak Foke. Jadi PDIP-nya juga kaget juga dong pas di bawah ya. Waktu itu karena ya Bu Mega kan sebagai ketua umum mengambil keputusan itu sehingga keputusan sebagai gubernur itu yang kemudian berujung sampai akhirnya menjadi calon presiden. Itu juga yang saya tahu. Itu juga nggak setuju juga kan Pak TK waktu calon presidennya? Iya. Siapa waktu itu calonnya Pak? Waktu itu Pak TK. Pak Jokowi itu sempat ada pertemuan bisa mengulang kembali yang lawan ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ada boleh nggak ya itu ya? Boleh, nggak apa-apa kan ini udah ini kan untuk publik ya. Ya saya waktu itu yang saya dengar Pak Jokowi masih belum mempunyai pasangan. Tapi ada informasi itu Pak JK. Pak JK sempat saya berkomunikasi dengan saya. Saya memang sedang akan dipilih, tapi masih ada survei. Nah, survei satu lagi adalah terhadap. Jadi waktu itu survei PDIP ada dua, Pak Abraham Samad dan Pak JK. Dalam beberapa kali survei suaranya agak kadang unggul di Pak JK. Nah, tapi yang terakhir yang katanya agak besar adalah kepada Pak JK dengan segala kelemahan dan kelebihannya pada waktu itu. Nah, akhirnya berdasarkan polling itu sudah keputusan ambil Pak JK. Dan juga kemudian Pak Abraham Samad juga sempat kalau memang nggak diambil akan menjadi jaksa agung pada waktu itu. Nah, saya kebetulan berkomunikasi beberapa saat sebelum diumumkan ke Pak JK maupun ke Abraham Samad. Saya berkomunikasi dengan Pak JK dengan Pak Abraham Samad pada waktu itu. Dan akhirnya JK ya? Ya, dan akhirnya yang diputuskan adalah memang Pak JK. Dan memang Pak TK masih nggak suka sama Pak Jokowi waktu itu ya? Malah pengen Ibu Mega maju kan? Ya, sebetulnya Ibu Mega yang diminta maju, tapi termasuk Eros Jarot juga pengennya Ibu Mega yang maju. Akhirnya Ibu Mega kan ngalah ya? Mengalah dan ya sudah sempat juga Bu Puan mengajukan diri, tapi kemudian tidak, tapi kan katanya mutung ya, marah. Terus Pak JK bahkan diminta untuk sambil mendekati dan mendidik Mbak Puan.
sampai menjadi seorang politisi lah. Tapi waktu kenapa? Eh, Ada nggak informasinya? saya waktu itu juga udah sempat bilang ke Bang, nggak apa-apa, nggak dipilih nggak apa-apa, saya bilang. Tapi abang akan jadi jaksa agung. Tapi tidak mau. Oh, menolak jadi jaksa Menolak. agung. Saya akan tetap di KPK. Saya akan malah dengan kemenangan di KPK saya bisa menangkap siapapun. Oh, itu. Begitu. Saya bilang, Jadi abang dia KPK merasa lebih baik jadi ketua KPK ya, daripada lebih jaksa agung. independen. Ya. Karena waktu itu saya bilang di kejaksaan jadi jaksa agung, abang bisa 5 tahun, saya Ya. bilang gitu. Tapi KPK waktu itu kan tahun depan udah berakhir. Ya. Tapi beliau tetap memilih di KPK. Menarik nih, confirm nih Mbak Ninil ceritanya sama juga dari kisah bagaimana TK yang sangat provok ke akhirnya, tapi Mbak Mega sampai terakhir milih Pak Jokowi dan juga itu ngikutin juga, masih inget gak? Ya mengikutin tapi enggak sedetail Mas. Ya sedetail itu ya. Tapi kira-kira seperti itulah ya. Kalau yang ketika milih antara JK enggak Mbak? Enggak ya. Saya sudah yakin waktu itu akan Pak JK ya, karena melihat hubungan Mbak Mega dengan Dekat ya. dengan Pak JK dan dan Pak JK cukup punya kapasitas untuk ibaratnya kalau orang Jawa cucuk lampah lah. Ya. Sebagai berapa kali jadi menteri, dan pernah jadi wapres sehingga bisa membantu Pak Jokowi lah waktu itu. Ya. Tapi bahwa Mbak Mega waktu itu kan, seingat saya ya, waktu mau maju jadi presiden itu, baik almarhum Pak Taufik Kimas suaminya maupun Eros Jarot kan pengennya Mbak Mega yang maju sebagai presiden, bukan Jokowi. Tapi Mbak Mega di saat terakhir memutuskan untuk tidak maju, malah mendukung Pak Jokowi. Itu bisa cerita nggak gimana sebenarnya pertimbangan Bu? Seingat saya waktu itu, itu kan untuk Pak Jokowi itu kan dibuat semacam tim 11 kan Ya, waktu itu. ya. Dan ada Ya. survei yang rutin. Ya, yang itu ya Mbak siapa tuh yang Menteri BUMN itu? Bu Rini. Bu Rini ya. Ya. Nah, Tapi Mbak Mega ini kan orangnya nggak mau mengambil keputusan tanpa ada basis data. ya. Basis data di waktu itu survei tertinggi tetap Jokowi. Iya. Jauh ya. Jauh. Jadi ya itulah. Karena lawannya waktu itu paling tinggi kan Pak Prabowo kan waktu Iya. itu paling tinggi ininya kan pendapatnya. Jadi kalau dia memilih yang lain, dia ketua umum, suara dari bawahnya sendiri aja sudah Pecah ya. Pak Jokowi, dan Pak Jokowi itu sebagai kader PDIP pada waktu itu kan dianggap juga on the track. Ya, lagi naik lah ya. Lagi naik dan popularitasnya bagus. Iya. Pekerjaannya sangat populis waktu itu. Dan media darling waktu itu ya. Jadi nggak ada alasan untuk dia tidak mengajukan. Ya. Tapi kan yang menariknya buat saya ketika itu Pak almarhum Pak Taufik Kimas tuh juga keras banget menolak Pak Jokowi kan. Iya. Kalau Bung Panda cerita malah ini diceritain bisa dikonfirm nggak Mbak Ninil, kalau Bang Panda kan cerita kan Bang Panda termasuk mendukung Jokowi waktu itu. Dia sampai agak berdebat lah dengan almarhum TK, dan menurut Bang Panda ketika itu Pak Taufik kan bilang, kamu lihat aja matanya, gak bisa dipercaya orang ini kan. Itu bisa dikonfirm gak cerita Bang Panda itu? Ya gini Mas, semua orang susah untuk, ini dua orang tuh dua politisi kayak semua yang menurut saya punya intuisi yang Ya. lebih. Mas Taufik itu intuisinya tajam banget. Ya.
buat kita-kita yang masih pemula ya, susah untuk menangkap Ya. ketidaksukaan dia karena apa. Dan Mbak Mega juga punya intuisi Ya. sendiri. Dan demokratnya Mbak Mega, orang yang tidak tahu Mega itu, dibilang Mega itu otoriter. Ya. Mega itu sangat mendengar saran yang paling pahit, termasuk dari Mas Taufik yang paling pahit Ya. pun tapi basis datanya apa yang membuat dia mengambil keputusan seperti itu. Ya. Gitu. Nah, basis datanya adalah pada waktu itu Jokowi paling tinggi. Ya. Kalau dia tidak mencalonkan Jokowi, dia melawan jutaan kadernya sendiri. Ya, termasuk bahkan itu udah berani nyalonin sebelum Mega ya. Iya. Ya, artinya kan Mega harus melawan akar rumput kan Ya. gitu ya. Dan itu tidak mungkin dilakukan Ya. untuk seorang Megawati yang Ya. berasal dari akar rumput. Ya. Maka pilihannya adalah dia memilih akar rumput itu daripada dirinya sendiri. Oh. Ibarat kata Jadi dia kayak lilin lah gitu ya, lebih baik menerangi walaupun berkorban gitu ya. kalau saya tanya sampai terakhir kemarin dia ulang tahun, apa sih yang dicari dari kekuasaan ini? Sudah pernah, sudah bisa berbuat, cukup. Kalau kamu bisa berguna untuk yang lebih banyak dilakukan. Kalau badanmu sudah nggak sanggup ya, Ya. apa sih mengatakan kata cukup itu aja? Iya. Nah, ini yang menarik buat saya nih untuk berdua ya. Dengan begitu hebatnya Mbak Mega mendukung Jokowi ya, bahkan melawan suaminya sendiri ya. Bahkan tidak dengan maju gitu ya, menyerahkan. Lalu Pak Jokowi menjadi presiden, akhirnya hubungan mereka bisa pecah gitu ya. Sejak kapan sebetulnya Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini pecah? Persis ketika pemilihan kabinet. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Jadi Bu Mega mengusulkan 7 atau 8 nama. Di luar nama. Tapi Pak Jokowi melihat ini punya jasa besar dalam mendukung dia. Jadi juga sejak dari wali kota bersama bapaknya almarhum Bapaknya. Bapak sudah mendorong Pak Jokowi. Jadi sudah punya relasi yang lama sebelum Bu Mega. Jadi Pak Jokowi punya utang budi lah ya. Jasa besar untuk mengangkat. Tapi kan akhirnya nggak jadi. Ya, sudah pakai baju putih ya. Bahkan waktu itu yang saya dengar kan ada di Singapura disuruh ke Jakarta oleh Pak Jokowi untuk ngambil baju putih karena besok akan diumumkan sebagai Menkominfo ya. Tapi kemudian Bu Mega tetap tidak mau karena masuk yang diusulkan. Dan informasinya waktu itu Bu Puan menyampaikan ke Pak Jokowi out. Karena kalau Bapak tetap ini, kami semua akan out, akan mengundurkan diri. Nah waktu itu diskusi dengan Pak JK sebagai Wakil Presiden, Pak JK menyampaikan, kan kita ini kan didukung dan diusung oleh PDIP dan kita sudah berhasil memimpin. Nah daripada kita di awal bentrok dengan Bu Mega hanya untuk seorang, sudahlah nggak apa-apa, bisa diusulkan kemana, tapi ganti saja daripada kita bentrok dengan Bu Mega. Nah akhirnya pengumuman kabinet pada saat itu 2014 mundur 2 jam dari waktu yang ditentukan. Kita sudah ada di istana, sudah siap. Di kebun belakang, di kebun tengah kan. Di ruang di halaman tengah. Nah kita waktu itu saya melihat kok nggak diumumkan. Saya lihat terus, saya sempat melihat sudah pakaian putih bolak-balik. Terus nggak lama keluar Pak JK
Pak Jokowi duluan, Pak JK dengan beberapa orangnya menyusul dari Istana Merdeka menuju Wisma Negara. Saya tanya Pak JK, Pak kemana? Ke sana katanya. Terus stafnya bilang, kita bahas soal. Nah terus di Wisma Negara sekitar berapa menit keluar lagi sudah oke. Nah itu kayaknya sudah diputuskan. Jadi. Nah, lantas kemudian diumumkan sebelum pengumuman itu panggil Pak Jokowi pribadi, bahkan Pak Jokowi merasakan sebagai orang Jawa, ini orang sudah diundang khusus, sudah diberi baju, sekarang dibatalkan, sampai pergi meninggalkan istana di mobil itu Pak Jokowi mengantar sampai tangga, bahkan mobilnya sampai meninggalkan istana pun Pak Jokowi masih di situ. Jadi ada semacam rasa bersalah rasa bersalah. Nah, disitulah mulai ada clash karena kemudian Bu Mega juga tidak menyukai ibu yang bungung karena merasa bahwa dia menjadi menteri adalah karena jasa Pak Jokowi, padahal itu adalah jasanya Bu Mega juga. Gitu. Nah, itu yang membuat friksi sampai ke DPR pun anggota PDIP di DPR menolak membuat pansus untuk. Nah ini menarik Pak, ngomong tentang Ibu Andi yang pada ini menarik karena sebelumnya waktu kabinet Mega kan dekat sekali ini Ibu Rini ini, bahkan boleh dibilang berkantornya aja di Teguh Umar waktu itu ya. Lalu beliau jadi SIM 11. Nah, 6 calon yang diajukan Ibu Mega ini masuk semua tapi? Atau ada yang nggak masuk juga? Siapa itu? Saya nggak lupa nama-namanya itu. Mbak Ninil ingat nggak? Nggak ingat dong. Kalau nggak salah satu juga Pak Budi Gunawan kan? Salah satu calon. Tapi calon Kapolri bukan calon kabinet ya? Kan sebagai calon Kapolri. Itu juga sumber keretakan. Jadi ada dua nih soal Pak Jokowi ngalah. Tapi soal Pak Budi Gunawan untuk Kapolri ini tetap akhirnya dibatalkan. Itu bagian dari karena ada nama yang tidak masuk. Jadi Pak Jokowi memang mengusulkan Pak Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Oh itu yang nyalonin bukan Pak dari Jokowi. Ibu Mega? Pak Jokowi. Oh, gitu. Tapi inisiatif usulannya dari Bu Mega. Nah, cuma kan hanya kemudian ada ribut lah kan dari masyarakat sipil. Ada catatan KPK buku merah. Waktu itu kan Pak Abraham Samad kan juga punya catatan kan. Jadi beliau langsung menetapkan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka. Waktu itu sempat mau Pak Buas dulu kan. Akhirnya Pak Buas dulu, tapi kemudian nggak jadi. Pak Buas tuh calon dari Ibu Mega juga enggak? Enggak, waktu itu kan alternatif. Jadi kalau dari pengetahuan Mbak Ninil ini waktu Bu Mega nyalonin 6 itu, yang kan akhirnya out ada kesepakatan. Yang 6 nih masuk nggak kalau menurut Ninil waktu itu enggak? Saya nggak ingat semuanya. Nggak ingat ya. Tapi setuju bahwa pada saat itu bentrokan pertama Bu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi kemudian kalau Pak Budi Gunawan itu kan kemudian pergantian Kapolri terus kemudian diusulkan oleh Pak Jokowi ke DPR, diajukan satu nama Pak Budi Gunawan itu. Kemudian rame kemudian kandidat yang lainnya adalah Pak Buas. Saya waktu itu masih ingat, saya nulis untuk cover story. Itu Pak Buas. Pak Buas tuh Budi Waseso. Budi Waseso. Yang akhirnya geger semua. Jadi setelah Pak Budi Gunawan lolos fit propertas, kemudian geger semua Kemudian jalan akhirnya sama Pak Jokowi, seingat saya Pak Budi Gunawan menggantikan Pak Hendro di kepala belum Pak Hendro Pak Asad sebagai kepala BIN.
Lalu Pak Budi Waseso nggak jadi juga kan? Kan ke Bulog akhirnya. Ke Bulog ya. Iya. Jadinya Kapolrinya Pak Tito. Pak Tito, Pak Tito iya. ya. Itu setelah- angkatan jauh di setelah bawah ya. Iya. Angkatan Itu juga geger juga ya geger juga. itu bukan dari Bu Mega, nggak ada sangkut paut kan? Bukan. Nggak ada. Nah itu jadi pertama kali Pak Jokowi yang didukung penuh oleh Ibu Mega dan bahkan berkorban ini bentrok. Sesudah itu gesekan itu di mana lagi munculnya kalau seingatnya Mbak Nini? Seingat saya itu adalah ketika pelantikan Pak Luhut Binsar Oh, jadi KSP. ya. Kenapa jadi bentrokan? Itu kan pelantikannya KSP itu tadinya Calon menterinya Jokowi juga tadinya kan, tapi kena catatan KPK juga. bukan KSP waktu itu memang dulu kan unit di masa Iya. Pak Ya, SBY. supporting unitnya untuk presiden. UKP 4. Iya, Jadi unit loh, bukan Iya. kantor ya. iya, iya. Bukan semacam badan lah, Iya. unit. Jadi tidak dianggap urgent, Iya. meskipun itu urgent. Iya. Dalam desain tim transisi waktu itu, Mas Andi Wijayanto, itu ini semacam dapur lah. Iya. Jadi memang ini jadi akhirnya ngomongin istana ini Pak. Ya memang kita mau ngomongin istana. Jadi desainnya Ya. itu adalah kalau ke Seknek urusan kepala negara, administrasi kepala negara, protokol undang-undang dan protokoler itu kepala negara ya, di Seknek. Seknek. Kalau urusan kabinet undangan Kepala rapat, pemerintahan, ya? kepala pemerintahan, rapat protokoler kepala pemerintahan, urusannya Seskap, undangan dan segala Ya. macam. Nah, urusan program, monitoring program, pengelolaan isu nasional, komunikasi politik dalam arti mengatasi demo dan segala macam itu di KSP. Oh, kalau Sama zaman Pak Harto Sekda Lobang kali dulu ya. Sesda Lobang. Ya. Nah, sekarang itu kan dipredel di zamannya Ya. Pak Prabowo ya. Ya. Jadi ini sudah clear. Ya. Itu tim 11 loh yang bikinnya. Enggak, sebenarnya tim 11 itu kan mengadopsi di eranya Pak SBY yang Ya, sudah ada. tim transisi ya. Ya. Itu siapa itu? Bu Rini, Mas Andi Wijayanto. Andi Wijayanto, Pak Pratik, Pak Pratik, Mbak Jaleswari, Mbak Dadi, Mbak Dani, terus Hasto, terus Hasto. Ya. banyak kok ya. Banyak ya. Iya. Ya bisa kita Google lah. Tapi tokoh yang penting waktu itu Bu Rini Iya, dan Bu Rini. Mas Andi ya, Iya, yang Mas di Andi. awal-awal Pak Jokowi itu. Jadi kan di eranya Pak SBY itu kan jantung dari operasional presidensial itu dibantu oleh timnya Pak Kuntoro, Ya, UKP 4. ya. Pak Kuntoro, ada Pak Marsilam juga harusnya ya. Iya, Sama siapa lagi ya waktu itu UKP 4? Mas. Oh, Mas Ota apa Mas segala Ota. ikut ya, ya. Jadi Itu ikut modal Inggris kan ya kalau iya, UKP 4. PM, Pada- unit delivery Inggris Iya, tuh diadopsi di unit sana. delivery ya. Nah, waktu tim KSP transisi itu nggantiin unit delivery. sebenarnya itu menggantiin situ. Ya. Kalau unit itu kerjanya nggak efektif Mas. Ya. Jadi akhirnya dalam desain waktu itu saya masih mengikuti Pak Kuntoro waktu itu presentasi ke Pak Jokowi itu Ya. ke rumah jabatan dinas gubernur itu masih belum dilantik Ya, lah. ya. Saya sempat ngikutin di belakang layar itu. Bagaimana desainnya itu supporting. Karena gini, kebanyakan di Seskap itu sebenarnya juga ada. Ya, yang ngikutin hasil rapat kabinet, Iya, follow up ya. Iya, tapi tidak cepat, Mas. Ya. Birokrasi kita lambat. Iya, iya. Nah, untuk bottlenecking birokrasi, ya fungsinya delivery unit kan bottlenecking. Ya. Maka itu harus dimonitor. Itu kayak kepala staf di White House jadinya. ya. Yes, jadinya seperti itu. Dengan West Wing-nya ya. Jadi modelnya lebih ke Amerika jadinya. Iya, ke arahnya ke sana. Jadi nggak pure
Jadi kepala staf presiden itu jadi penting banget kan? Jadi penting. Jadi sebenarnya dia adalah kayak kalau di Mabes tuh kayak kepala Kasum ya. Jadi panglimanya bisa kemana-mana jalan-jalan karena Kasum Tapi yang Kasumnya Ya. yang jadi operator dirijennya. Iya, iya. Kebutuhannya kemana saja. Iya. Itu awalnya Pak Tet, bukan Mas Teten ya? Bukan Duluan Pak LBP Luhut dulu ya? LBP. Nah, Pak Luhut itu dilantik saya masih ingat tanggal 31 Desember 2014. Oh, jadi ini atas usulan almarhum Pak Kuntoro jadi kepala staf itu dari unit Enggak. presidensial. Pak Kuntoro tuh waktu presentasi hanya mengabarkan kalau unit begini. Ya. Kalau mau agak powerful begini. Nah, KSP itu. Ada beberapa opsi. Semuanya terserah panjenengan. Istana mau jadikan apa terserah panjenengan. Itu kan. Ya. Saya Ya itu mengutip. gaya Pak Kuntoro lah ya, dia kasih opsi-opsi. Opsi ini Dan Pak Jokowi milih KSP. salah satunya KSP. Ya. Namanya sebenarnya bisa diganti macam-macam, Ya. tapi kan akhirnya diputusin kantor staf presiden. Dalam bahasa sederhana Mas, namanya kita mau nyebut dapurnya presiden tuh ya di KSP. Iya, iya. Karena semua program di situ, janji presiden ada di situ. Ya. Jadi ya West Wing lah ya kalau di West Wing. Gedung Putih itu ya. Betul. Dengan Chief of Staff. Ya. Oke. Nah, Pak LBP, Dilantik. kalau Pak LBP juga kayaknya Bu Mega kurang cocok ya. Itu mulai bentrokan kedua ya. Ini karena pelantikannya tidak diumumkan. Pak JK kan juga baru tahu ada pelantikan hari itu toh. Dan waktu Kenapa nggak diumumkan waktu itu? Kecelakaan aja atau sengaja? Iya, mungkin Pak Jokowi menginginkan Pak JK, tapi dia nggak punya cukup alasan dan keberanian untuk mengatakan tidak kepada Bu Mega mengenai sebagai presiden, dan dia punya hak prerogatif kan, dia bisa minta atau ngeyel toh. Dia takut ditolak Bu Mega gitu ya, karena dia tahu hubungan dengan Ibu Mega kurang baik ya. Kira-kira gitu ya. Iya, Pongkur ya. Betul. Kenapa Ibu Mega nggak suka sama ya, ada sejarahnya dong. Nah, saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Atau nggak mau kasih tahu. Bukan nggak mau kasih tahu. Saya nggak tahu dan dan belum nanya sampai sekarang. Kalau Mas Ara ada info nggak soal kenapa gitu? Pokoknya yang kami dengar itu tidak cocok lah. Gitu. Kalau waktu itu Pak Jokowi membentuk KSP gitu ya. Kan emang sebelumnya itu KSP itu dipimpin oleh Pak Teten. Hanya beberapa bulan. Sesudah Pak Teten. Pak Teten tuh tim 11 kan Teten ya? dulu. Oh, Teten dulu. Teten dulu Iya, kan yang Mbak. Pak Teten dulu. Kemudian ikut ke Perancis, Pak Teten tuh menjadi KSP waktu itu. Oh. Itu. Tapi di zaman Pak Teten memang KSP belum kelihatan Ya, powerful itu, ya. Waktu itu boleh dibilang tuh bekerja dalam senyap. Iya, senyap. Karena Kang Teten juga bilang Iya. kita bekerja dalam senyap. Iya. Tapi kemudian kan ya Pak Jokowi mungkin merasa kurang greget atau memang sudah ingin ada semacam ada dukungan kekuatan baru, yaitu kemudian mengangkat. Ya. Karena kan tadinya seingat saya mau dijadikan menteri kan di kabinet pertama. Menko waktu itu. Ya Menko, cuma kan ribut termasuk catatan dari KPK juga ada kan. Iya. Sehingga akhirnya batal gitu. Sementara kan sebetulnya Pak Jokowi dengan hubungannya sudah lama dari zaman wali kota kan. Wali kota, iya. Jadi ada keinginan kuat Pak Jokowi untuk mengangkat Pak. Tapi somehow Pak Jokowi tahu bahwa Ibu Mega pasti tidak berkenan ya. Pak JK pun juga kurang berkenan pada waktu itu. Iya, jadi baik Bu Mega maupun Pak JK nggak berkenan. Iya, karena menganggap tidak diperlukan pada waktu itu. Iya. Ya, kebayang. Jadi itu udah mulai, itu friksi kedua jadi ya, kira-kira yang membuat hubungan Bu Mega dan yang jadi dulu memang sering yang udah selesai dengan dia arah nggak jadi.
Lalu Tapi soal kemudian Kapolri juga selesai. Kapolri selesai dengan jadi Pak kepala Jokowi bin, jadiin ya. kepala bin. Tapi kemudian muncul kasusnya. karena maunya Bu Mega dicopot kan, nggak jadi menteri, tapi Pak Jokowi Tetap pertahankan. bertahan. Ya. Dan ketiga ya kasus ini yang juga Ibu Mega nggak berkenan, tapi bahkan pelantikannya tidak diumumkan sehingga kayak kaget gitu. Kalau kita menyebutnya waktu wartawan, saya masih wirawiri di sana sebagai wartawan, Mas. Waktu kita menyebutnya disempilkan ya pelantikan Angkatan Laut kan waktu itu Kasal. Ya. Jadi habis pelantikan Kasal tuh nggak langsung dibubarin, Mas. Ya. Tiba-tiba masuk, lalu kita pelantikan. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Waduh. Jadi Pak JK aja sampai kaget ya. Iya. Ini apa? Ya. Kalau itu juga ya yang menarik masih buat saya misteri adalah Ibu kan waktu zaman Bu Mega presiden itu deket banget dengan Ibu Mega, bahkan 1 sampai 2004. Ya, bahkan itu sampai saya ya kantornya aja Bu tidak berkantor di kementeriannya tapi di Teku Umar lah boleh dibilang gitu. Itu mulai ada retak hubungan tuh karena apa Mas? Ingat nggak? Ya memang hubungan ketika Bu Mega menjadi presiden itu berbeda dengan ketika Pak Jokowi yang menjadi presiden. Nah, padahal kan sampai diangkat jadi tim 11 waktu itu. Ya, waktu itu. Cuma kan memang tim 11 itu sangat menjadi kepercayaannya Pak Jokowi waktu itu untuk mempersiapkan terbentuknya pemerintahan. Dan ternyata mungkin di tengah perjalanan ya yang saya dengar tuh ada semacam perbedaan klaim. Ya Bu Rini merasa ya karena dirinya lah sendiri sebagai anggota tim 11 yang bisa sehingga dia bisa dekat dengan Jokowi dan menjadi menteri. Sementara Bu Mega bilang kamu kalau tanpa aku nggak mungkin bisa jadi menteri itu. Tapi perbedaannya semakin tajam itu. Ya. Dan itu dia tidak mungkin karena dia tidak termasuk yang 6 yang dicalonkan PDIP ya? Tidak itu. Setahu saya tidak. Oh, jadi itu mungkin mulai bentroknya gitu ya. Dia merasa udah ketua tim 11, deket sama Jokowi kok dicalonkin pun tidak oleh PDIP. Ya kemungkinannya itu sehingga hubungannya lompatlah dia ya. Terus sampai beberapa tahun tuh saya sempat dengar juga waktu itu kan kalau nggak ada jembatannya tuh cukup baik peranannya Mas Pram sebetulnya sebagai sekretaris kabinet kita yang sebut menjembatani antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi setiap ada friksi Pak Jokowi manggil Mas Pram untuk menyampaikan ke Bu Mega. Demikian juga kalau ada pandangan yang berbeda dari Bu Mega terhadap Jokowi, Mas Pram datang mengakomodasi Bu Mega menyampaikan ke itu. Jadi keretakan hubungan itu sebetulnya sangat dijaga oleh waktu itu sekjen ya, Mas Pram waktu itu sekjen. Tapi kemudian kan diangkat menjadi sekretaris kabinet. Kan awalnya sekretaris kabinetnya kan Pak Andi Wijayanto kan. Nah, tapi belum 1 tahun udah diganti oleh Mas Pram. Nah, Mas Pram ternyata punya kelihayan tersendiri untuk menjadi penengah. Jembatan ya. Memang Mas Pram ini kalau di Total Politik dipanggilnya kerongkongan emas karena kalau bicara siapapun jadi senang gitu ya. Bahkan nih ke Mbak Nini pasti lebih tahu. Bahkan Mas Pram itu kan awalnya menjadi jembatan di PDIP antara almarhum Mas Taufik Kimas dengan Ibu Mega kan itu tugasnya ya karena waktu itu di PDIP faksi elitnya itu yang ikut Pak Taufik Kimas dan langsung ikut Mega itu kan lumayan gitu ya. Mas Pram Pak Panda gitu misalnya Bang Panda itu kan orangnya Taufik Kimas kan sebetulnya. Ya, dalam faksi itu ya. Dalam faksi tapi Bang Panda itu adalah teman Bu Mega juga. Bu Mega juga karena dia menjadi saksi sejarah ketika awal-awal. Tapi kan dekat dengan Mas Taufik Kimas karena sama-sama di tahanan dulu kan. Iya. Tapi itu kelebihan Mas Pram sih. Itu ya dari awal ya. Komunikator yang baik. Ya, jadi mula-mula dia menjembatani di PDIP antara Bu TK dengan Mega. Iya, dia mediator yang baik. Setiap kali Lalu ada konflik.
antara memang tugasnya kan menjembatani antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Iya. Tapi akhirnya pecah juga ya. Walaupun bukan salahnya Mas Pram ya. Itu bukan salahnya Mas Pram. Jadi mulai betul-betul Ibu Mega dengan Pak Jokowi ini benar-benar patah arang itu sejak kapan? Ada beberapa melihat program dan pandangan ya, yang menurut saya dirasa perbedaan dan termasuk juga yang mulai terasa tuh sejak muncul 3 periode gitu loh Mas. Oh itu tuh ya, itu yang Sejak betul-betul patah arang ya, karena Bu Mega betul-betul tidak setuju. Tidak kan? setuju. Ya, karena Dan kalau Bu Mega tidak menolak, jadi itu ya 3 periode Jadi. itu. Ya, Jadi ya pasti ya, karena semua partai udah Sudah digarap ya. tunduk gitu. itu kan sebenarnya tinggal dibuka kerannya DPR habis itu. Iya. Tapi ya sebenarnya itu udah kelihatan banget. Karena Mbak Mega itu kan orangnya rule of the game-nya udah jelas. Kuat. Konstitusi enggak. Teguh kalau urusan rule of the game, konstitusi itu Dan apalagi mula-mula ini dianggap usulnya dari iya kan? ya Untuk 3 periode ini ya. Ya sikap Bu Mega keras tuh waktu di ulang tahun jelas. Dia menyanyikan lagu My Way. Siapa? Bu Mega. Bu Mega ya. kemarin. Iya. My way or highway. Oh jadi itu ya. Jadi jadi di periode kedua baru betul-betul Iya. Cahaya. Puncaknya emang di situ. Puncaknya itu patah arang lah di situ ya. kalau saya, Apalagi kemudian Jokowi mengajukan Pak Prabowo bukan itu sesudah pecah ya, bukan itu sesudah bukan. bibit retaknya itu setelah 3 periode. Iya setelah periode mulai Iya. mulai beda visit. Yang satu politik kerakyatan, satunya politik kekuasaan. Ya. Jadi kita sebagai rakyat sangat berterima kasih sama Ibu Mega ya. Iya. Tanpa Ibu Mega sudah terjadi pelanggaran konstitusi ya. Pelanggaran konstitusi. Ya tapi ya, Oh, kita mesti Kalau- terima kasih Bu Mega. tapi kalau saya istilahnya, makanya seperti lirik lagu Cinta Hampa, Ah, dikecewakan lagi ya. pedihnya hati kecewa itu loh Mas. Jadi siapa aja ini yang udah membuat Ibu Mega terluka? Mula-mula mungkin yang awal ya. Lalu terakhir ya yang betul. Ini bisa lebih berat dengan Pak SBY ya mungkin ya. Iya. Kelihatannya seperti itu kan. Ya. Mesti ditanya ini sama Ibu Mega ini. Nah, jadi karena kita bicara soal istana, kita banyak sekali bicara Ibu Mega, tapi sebenarnya saya pengen tanya juga kalau di zaman Pak SBY itu, ya, tapi praktis nggak terlalu banyak hal-hal yang perlu, ada nggak yang menarik yang pengalaman di zaman Pak SBY dulu? Di periode kedua sebetulnya, periodenya Pak SBY itu, upaya Pak SBY untuk meredakan situasi dan mendekatkan hubungan, itu kan Bu Mega, Pak SBY akan mengangkat Pak Taufik sebagai ketua MPR ya. Itu emang sudah disiapkan. Bagian dari untuk Itu bahkan beberapa kader PDIP pun sudah diminta untuk periode kedua untuk masuk. ya. Bahkan saya ingat sebetulnya itu kan waktu itu Pak Hatta Rajasa ya yang menjadi penghubungnya. mau menjembatani antara Ibu Mega sama Pak SBY ya. Paling nggak dari sisi Pak SBY ya. Sementara dari sisi Ibu Meganya Pak TK kan waktu itu untuk menjembatani. Bahkan saya ingat terakhir waktu itu Pak SBY sempat memikirkan untuk mengangkat Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sehingga sempat dinaikkan pangkatnya. Pernah dengar nggak ini? Lalu
ketika itu janjinya Pak Budi Gunawan akan membawa Ibu Mega bertemu Pak SBY di satu acara perkawinan, tapi ditunggu sampai 2 jam oleh Pak SBY, Ibu Meganya batal datang, sehingga akhirnya yang jadi Kapolri itu Pak siapa yang kemudian ketika Pak Jokowi naik langsung diganti itu Pak siapa? Sutarman ya. Sutarman tuh kaget-kaget kan. Dia nggak dengar kalau Saya soal nggak itu. dengar itu. Tapi yang saya dengar kan memang upaya itu ada ya untuk mendekatkan hubungan itu, sampai sebetulnya Ketua MPR pada waktu itu juga ada yang berminat juga, tapi Pak SBY tiba-tiba mengubah menetapkan Pak Taufik untuk bagian rekonsiliasi politik pada waktu itu. Itu kemudian kan memang akhirnya batal kan. Upaya waktu untuk itu siapa ya calonnya ya yang harusnya Ketua MPR? Oh, pemenang partai. Waktu itu kan Pak Demokrat kan yang menang ya partai ya. Harusnya dari Partai Demokrat kan karena menurut fatsun politiknya jadi Ketua MPR ya. Tapi akhirnya Pak TK kan yang dipilih hanya untuk ke DPR aja. DPR kan waktu DPR, itu Demokrat. Pak Marzuki Ali. Iya. Tapi saya ingat MPR waktu itu siapa ya? Tapi Pak SBY upaya untuk mendekatkan hubungan itu, rekonsiliasi sebetulnya Pak JK pun juga sudah diminta. Pak JK akhirnya coba ngobrol juga sama Guntur Soekarno, dicoba juga, tapi tetap nggak berhasil ya. Punya sikapnya keras. Ya saya ingat bahkan mungkin Mbak Nini ingat nggak pernah satu saat Ibu Mega kan diatur bertemu Presiden SBY hari hari TNI 5 Oktober. Sampai waktu itu kan harusnya yang biasanya kan yang jadi pembawa bendera itu kan lulusan terbaik dari Akademi Militer kan, dari masing-masing. Dan waktu itu salah satu lulusan terbaiknya kan Agus Harimurti. Tapi demi supaya Ibu Mega hadir, akhirnya Agus Harimurti diganti. Nggak pernah dengar kalau yang soal itu. Tapi gagal juga gitu loh. Iya. Itu sempat sih saya dengar waktu itu, tapi kemudian dengar juga kan cerita itu kan. Tapi kemudian gagal, Ibu pokoknya bersikeras enggak ya. Pokoknya upaya apapun, bahkan melalui kakaknya Guntur Soekarno pun Bu Mega nggak bisa ya. Punya posisi keras. Jadi udah dicoba oleh Pak JK, Pak Hatta Rajasa, bahkan TK Taufik almarhum Taufik Kemas, semuanya nggak ada yang tembus berhasil. Karena sudah patah arah waktu itu. Jadi harus apa Pak SBY ini, Mbak Nini, supaya dimaafkan gitu. Menurut saya satu hal yang shocking ya buat banyak orang, nggak tahu dengan Ibu Mega, apa yang Mbak Ninil tahu tentang kok Pak Jokowi tiba-tiba memilih Pak Prabowo sebagai Menhan dan kemudian calon presiden? Saya belum, hingga terakhir saya keluar dari istana itu, saya nggak sempat untuk konfirmasi ke Pak Jokowi. Tapi kita semua terkejut Pak. Kita semua patah hati. Dari sejak Menhan? Bukan. Bukan. Yang ketika saya itu kalau memilih Pak Prabowo sebagai Menhan, masih maklum ya. Saya masih memahami itu bagian dari rekonsiliasi politik. Dan Bu Mega sangat menginginkan itu juga. Oh, Bu Mega sangat sepakat dengan itu ya? Nggak apa-apa, karena itu bagian dari rekonsiliasi, nggak ada masalah. Apalagi menghadapi Bu Mega kan lebih concern menghadapi Anies Baswedan kan daripada Prabowo ya. Bu Mega itu bukan, yang lebih terpenting itu adalah kondisi pasca pandemi, dan waktu itu kan periode kedua tuh, tahun pertama tuh langsung kita disergap pandemi. 2020, 2021 ya. 2019 Desember sudah mulai. Kondisi rakyat pasca pandemi itu yang dipikirkan Bu Mega. Dan beratnya kondisi geopolitik itu yang dipikirkan sebenarnya. Makanya persoalannya bukan
persoalannya bukan Pak Prabowo-nya, bukan. Bukan. Persoalannya mengegulkan politik kekuasaan yang Machiavellis itu yang tidak yang menabrak aturan dan konstitusi itu yang yang Wapres ya. ya Wapres. Ya. Dan MK ya, mengerjakan MK itu ya, Bu Mega marah betul ya. Nggak bisa itu menyederai hak-hak rakyat itu. Ya udah 3 periode terus menabrak ini. Pak Kongkur nih Mas Arsono ini. Kalau saya lihatnya gini, jadi pertama kali tahun 2021 kami kan Kompas selalu mengadakan survei dan biasanya setelah survei muncul kami diundang ke istana. Nah itu kami tanpa dibuat berita, itu ada pertemuan Pak Jokowi minta lebih detail. Hasil survei Kompas. Hasil survei Kompas itu. Nah waktu itu 2021 tuh saya ingat omongannya Presiden Jokowi itu bahwa kelemahan dari sistem pemerintahan kita, praktek itu selalu presiden baru itu mengawali dari nol semua kebijakan. Dan yang favoritnya presiden lama biasanya malah dihilangkan ya. Nah, Pak Jokowi bilang kalau nanti ke depan presiden itu bisa melanjutkan program-program yang ada sehingga ada kesinambungan pemerintahan, dan itu saya tulis di berita pada waktu itu karena itu pertama kali, meskipun itu sebetulnya pertemuan internal, saya udah ngomong dulu ke Mas Anggit waktu itu. Saya spree, Mas ini bagus ini, bikin aja katanya gitu. Ya udah saya bikin. Mbak Ninil Mas Anggit. Ya, akhirnya muncul berita itu. Pertama yang saya ingat adalah keinginan Pak Jokowi kesinambungan pemerintahan, kesinambungan orangnya, dan juga program-programnya berlanjut. 2021 ya. Itu yang rupanya diinterpretasikan Pak LBP sebagai 3 periode ya. Kesinambungan itu. Nah, kalau kemudian muncul 3 periode itu waktu itu karena ada jeda selama COVID, pandemi ya, ada 2 tahun yang hilang. Membuat Jokowi juga merasa 2 tahunku ini hilang. Jadi ya kalau memang tidak 3 periode ya udah tambah 2 tahun. Itu memang logikanya ke sana. Jadi untuk mengganti yang 2 tahun COVID, supaya capaian itu berhasil. Kira-kira gitu sih. Munculnya kemudian pengunduran pemilu. Pengunduran pemilu. Ya sempat muncul itu. Untuk 2 tahun ya. Tapi itu juga ditolak oleh Ibu Mega dengan alasan konstitusi juga kan. On the track aja. Ya. Nah, kemudian itu ketika itu kemudian sama seperti Mbak Nilo, waktu tiba-tiba Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo sebagai Menhan, itu kan pasti kaget juga kalian di istana kan? Iya betul. Tapi itu sebetulnya setelah pemilu kan sudah ada rangkaian pertemuan ya. Pak Budi Gunawan termasuk penjembatannya sebagai inisiatornya waktu itu. Dan kemudian kan puncaknya pertemuan di MRT stasiun MRT. Itu Pak Budi Gunawan yang Pak atur Budi Gunawan itu sebagai kabin otaknya ya. Pertemuan dengan Jokowi di stasiun MRT Lebak Bulus sampai dengan di depan Senayan. Kemudian mereka makan siang bersama. Lalu besoknya Pak Prabowo diterima oleh Bu Mega. Jadi restu Bu Mega memang yang tadi Mbak Ninil bilang itu betul. Bu Mega juga mendukung waktu itu sebagai Menhan. Jadi ada rekonsiliasi juga. Ditambahkan Bu Mega pernah menjadikan Prabowo juga sebagai wakil presiden kan. Pemilu 2029. Yang ada perjanjian itu juga bahwa bikin 2009. Perjanjian batu tulis 2009. Dan itu yang menyebabkan kubu Prabowo agak kecewa ketika beliau memajukan Pak Jokowi kan. Karena merasanya harusnya kalau bukan Ibu Mega yang dimajukan Prabowo ya. Betul. Janji itu dituntut tuh. Kalau versi Ibu Mega ada nggak sih janji itu? Saya belum pernah nanya ke Mbak Mega, tapi ada beberapa orang PDIP senior waktu itu perjanjian batu tulis itu ada. Tapi dinamika di dalam dan di luar tuh terhadap sosok Prabowo kan juga kuat, tantangannya juga kuat.
Apalagi di PDIP di akar rumputnya banyak yang dianggap korban dari situ ya. Iya. Lukanya itu masih belum sembuh. Iya, iya. Sehingga sekarang ini bukan soal luka lagi kalau sekarang ini. Iya. Seberapa jauh ya sudah. Kalau sekarang ya, ini posisinya bagaimana pemerintahnya Prabowo ini berjalan dengan rel Iya. rakyat itu tadi. Maka pilihan sikapnya PDIP tidak menjadi oposisi tapi menjadi penyeimbang. Iya. Nah ini jadi menarik. Kalau saya lihat kayak Budiman Sujatmiko tuh sekarang kan secara terbuka pengen sekali menjembatani Bu Mega dengan Pak Prabowo ya. Tapi kan problemnya selama Prabowo dianggap mendukung Pak Jokowi, susah ini Bu Mega ya. Kelihatannya gitu ya, Mbak Nino? Enggak juga. Sebenarnya ada masalah nggak sih antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Enggak Nggak ada. ada ya? Betul Mbak. Yang betul. tidak diketahui oleh publik itu kalau tiba-tiba mereka berdua telepon-teleponan kan kita nggak tahu ya. Iya. Orang mereka tuh sudah punya hubungan jauh sebelum Iya. punya memori dan hubungan yang jauh sebelum Iya. urusan kekuasaan ini terjadi. Ya sebelum berkuasa keduanya ya. Sebelum berkuasa keduanya punya memori dan hubungannya bagus. Walaupun hubungannya kadang-kadang tidak baik ya, karena kan dulu bapaknya Pak Prabowo harus menjadi pengasingan karena mau ditangkap oleh bapaknya Ibu Mega ya. Tapi itu nggak jadi faktor ya Tapi kalau soal itu. saya ngelihat keduanya itu tidak menjadi faktor. Nggak ya. Enggak. Buktinya bisa pernah mau jadi pasangan Pernah capres keduanya kan. menjadi dwi tunggal Duit istilahnya. tunggal ya. Jadi masalah itu nggak ada. Tapi kenapa Pak Prabowo waktu udah jadi terpilih presiden untuk ketemu Bu Mega itu agak susah sekali, tahu nggak Mbak Nino? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau Mas Harsono tahu Kalau kan? yang saya Berapa kali dicobakan berbagai jalur gitu. Ya kan memang kebetulan waktunya belum pas, tapi sebetulnya pertemuan itu sudah ada. Mereka sudah teleponan. Udah. Tapi belum ketemu fisik ketemu. sampai sekarang ya. Bahkan waktu itu sebelum resmi bertemu aja, Bu Mega sudah menemui Pak Jokowi untuk mengucap Pak Prabowo untuk mengucapin ulang tahun. 17 Oktober tahun 2024. Itu sudah diucapkan ulang tahun oleh Bu Mega pada waktu itu. Dan 2002 juga pasti lah ya tiap ulang tahun. Iya. Karena memang Jangan-jangan yang nggak gadonya itu karena orang-orang sekitarnya, Mas. Oh. Kalau keduanya sih soal jadwal aja menurutku. kalau buat anak-anak mereka itu baik anak Bung Karno, terutama anak Bung Karno yang kebetulan saya juga dekat, permusuhan orang tua itu nggak ada ya? Nggak. turun ke anak. turun. Itu kan urusan orang tua. Iya, iya. Begitu juga hubungan Guntur, Bu Mega Mastok, dengan Mbak Tutut, Iya. dengan Baik, Mbak Mami itu baik. Baik. Di ulang tahun datang. Iya, karena sama ulang tahunnya kan, Mbak Mega sama Mbak Tutut. Jadi mereka terakhir datang ketemuan tuh waktu ulang tahun enggak? Nggak tahu. Saya pernah hadir ulang tahunnya Mas To. Ya. Itu keluarganya Pak Harto datang, Mbak Tutut, Mbak Mami, Ya. terus ya Mbak Mami sih yang Ya. bertiga kan, Mbak Mami, Mbak Mereka tuh Titi. punya Iya, dan itu hadir dan semua. putranya Pak Prabowo tuh Mbak Dit kan juga dekat sekali dengan cucunya Cucunya, Mbak Mega Mega, ya. ya. Mega ya. Mereka Oke. bilang tuh Jadi personality nggak ada masalah. karena itu makanya katanya saya keributan sebagai urusan orang tua. ya, katanya. saya sebagai orang yang relatif di luar lah dibanding kalian yang lebih deket ya. Menurut saya hubungan Prabowo dengan Ibu Mega ini ganjelannya masalah Pak Jokowi itu benar nggak kalau menurut saya, Mas Anies? Ya kan mungkin Bu Mega ada semacam Ganjelan lah ya. ya ganjalan terhadap Pak Jokowi. Nah, sementara Pak Prabowo kan juga Berhutang namanya budi ya? sebagai presiden kan juga dia juga ingin lepas dari bayang-bayang Pak Prabowo juga itu ya. Tapi ada loyalitas yang nggak pernah diubah oleh Pak Prabowo itu untuk mengkhianati kembali Pak Prabowo itu tidak. Dan Pak Prabowo itu kan memang orang yang dengan segala kritik kita bahwa beliau dia kalau
loyal sama orang yang dianggap pernah berjasa sama dia tinggi lah ya. Betul. Oke. Betul, itu loyalitas yang tinggi sekali. Oke. Sekarang kita ke masa depan nih, move on ya. Menit terakhir, saya ingin tanya Mbak Ninil ya kan akhirnya memutuskan keluar dari istana. Persisnya gara-gara apa tuh ya? Lastnya yang menyebabkan Mbak Ninil yang berapa tahun di istana? Saya karena memang kontraknya habis pas 20 Oktober 2024 kemarin. Ya. Jadi kontrak yang harus saya tanda tangan itu selama periode Pak Jokowi. Jadi begitu pemerintahan berakhir ya otomatis berakhir. Oh. Jadi bukan gara-gara Pak Jokowi tidak mendukung. Enggak. Ada ya. Kita profesional aja Mas. Jadi on the track. Iya. Pada masa itu ya itu. Ya. Dan udah lapor lagi ke Mbak Mega. Udah. Sebelum masuk saya pamit. Ya. Dan selalu menjaga hubungannya. Masih menjaga hubungan. Ulang tahun masih datang ya Mas kemarin. Iya. Dan saya tahu Mbak Ninil itu kan sempat dekat sekali lah dengan Pak Jokowi, bahkan boleh dibilang salah satu yang menjaga Pak Jokowi sebagai media darling lah. Itu tapi terus belakangan kesannya merenggang juga ya. Boleh tahu kenapa? Merenggang sih ya karena memang saya tidak di dalam. Ya. Dan merenggang juga enggak Mas. Ya saya juga enggak terlalu deket banget. Hanya memang ketika keputusan saya berhenti jadi jurnalis dan masuk bergabung di pemerintahan. Kalau teman-teman Tempo bilang keluar dari jurnalis itu seperti mau pindah agama. Ya. Susah. Ya. Ya saya mengalami karena membayangkan biasa mengkritisi dan kemudian saya harus di dalam tuh tentu nggak mudah, tapi ya itu pilihan dan orang harus profesional dengan pilihannya. Dan nggak menyesal kan? Dan nggak menyesal karena itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan Mbak Nini masih optimis nggak bahwa pemerintahan kita di bawah Pak Prabowo ini bisa maju menghadapi badai dunia ini? Bisa ya? Tapi kuncinya cuma satu. Saya melihat ada yang tidak dilakukan oleh Pak Prabowo di awal-awal pemerintahannya itu adalah psikologis timnya untuk mulai memimpin. Ini bukan masa kampanye lagi, tapi ini masa pemerintahan. Jadi transisi emosi dari kampanye ke pemerintahan itu tidak smooth. Belum smooth ya. Karena belum berpengalaman juga sebagian besar ya. Tetapi itu harus dipahami. Ya. Kenapa begitu? Contoh yang banyak terjadi itu kegagapan dalam komunikasi. Ya. Kita tahu persis persoalan Pak Prabowo itu salah satu yang paling parah itu adalah komunikasi. Komunikasi publik ya. Komunikasi publik dan komunikasi politik. Ya. Jadi saya bahkan menyebutnya problem komunikasi publiknya pemerintahan Prabowo itu adalah sebuah paradok komunikasi. Bayangin Bang, waktu kampanye kemarin dia bisa meraih suara segitu gede, atau satu putaran dengan komunikasi gemoy yang mengesankan bahwa pemimpin itu bisa disentuh, dekat dengan di hati rakyat. Tapi begitu memasuki pemerintahan, jangankan dekat, rakyatnya dikatakan das-dasnya itu. Itu diksi-diksi yang nir empati kalau menurut saya. Tidak ada simpati. Yang paling buruk itu adalah, contoh sederhana adalah makan siang bergizi. Diksi gratis itu adalah diksi kampanye. Sesuatu yang gratis yang menarik simpati. Tapi ketika pemerintahan mulai berjalan, harusnya tidak menggunakan kata gratis. Karena sesuatu yang digunakan dari dana pemerintahan itu mesti auditable, harus transparan, transparansi publik.
Kenapa programnya tidak, bahasanya bukan gratis lagi harusnya. Makan sehat bergizi. Ya. Karena goalnya kan bergizi Ya. toh, sehat dan bergizi. Kenapa kita tidak menggunakan makan sehat Nusantara dan bergizi? Oh ya. Sehingga menunya bukan teriyaki. Teriyaki Ya. itu bukan menu Indonesia. Ya. Diteriyakin ya. Ya. Jadi kalau ada saran gitu buat pemerintahan sekarang, apa kira-kira saran Mbak Nyanil sebagai penutup nih? Kalau saran saya, ada beberapa yang tidak dilakukan Pak Prabowo itu adalah, yang pertama dan mendesak itu adalah perbaiki komunikasi publik dan empati publik. Perlu juru bicara yang canggih ya? Ini bukan soal juru bicara. Ini soal penataan strategi empati. Contoh sederhana, tidak mungkin akan terjadi kerusuhan seperti Agustus kalau, jujur aja mungkin Mas Har bisa nambahin. Saya harus berkaca pengalaman saya di kantor staf presiden dulu. Sebelum demo mengamuk, itu hanya 10 orang atau 15 orang itu yang punya kantor harus keluar. Ya. Harus di-manage membuka diri ke publik. Harus memanage bagaimana komunikasi publik itu dibuka. Ya. Komunikasi politik itu dibuka. Bahkan kalau perlu jemput bola. Ya. Di era saya dulu, maaf, pengalaman saya sekedar sharing, apa sih susahnya teman-teman di kabinet itu membuka jemput hearing ke depan publik. Ya. Bikinlah acara, kalau kantor staf presiden tuh kami dulu membuka namanya kantor staf presiden mendengar. Ya. Jadi kita datang ke daerah-daerah gitu, mendengarkan aspirasi mereka. Ya. Daripada mereka datang bawa rombongan ke Jakarta, bayar ongkos segala macam susah. Sudahlah mereka caci maki kita Ya. Tersalurkan lah ya. tersalurkan. Ya istilahnya kalau Pak Jokowi itu memilihkan belusukan, ya daripada Pak Jokowi yang belusukan, ya sudah anak buahnya yang turun ke daerah menjemput bola, mendengar. Jadi itu dekat dengan rakyat itu bukan arti gimmick, gemoy itu bukan. Ya. Tapi benar-benar. Sehingga istana terasa dekat dengan Istana masyarakat. terasa dekat. Dan kedua, gunakan media arus utama itu seoptimal mungkin. Ya. Apa sih susahnya bikin dialog dengan media, dengan wartawan? Sekarang kita sama-sama jadi wartawan, dan sekarang zaman dulu susah ya. Sekarang itu nyari doorstop mau ke istana itu siapa yang harus kita tanya. Kalau satu program susah ya Mas ya. Susah. Dan bahkan ada pertanyaan yang nggak boleh ditanyain ya Mas ya, terakhir. Sama ini pertanyaan yang sama buat penutupnya buat Mas Har ini. Jadi dengan pemerintahan sekarang apa optimis, pesimis atau bagaimana atau bersyarat? Ya harus optimis ya. Karena kan pemilunya sudah diselenggarakan dengan biaya yang sangat mahal. Jadi jangan sampai anggaran negara yang besar ini sia-sia terbuang, sia-sia, percuma. Jadi pemerintah yang sekarang harus berhasil. Nah, sarannya gimana? Nah, memang yang paling utama kan adalah efektivitas bekerja. Misalkan saja, oke lah kalau Pak Prabowo memang ingin memiliki kabinet yang besar, jumbo gitu ya. Tapi koordinasi benar-benar harus dijalankan. Efektivitas juga, keterlibatan mereka juga harus dikontrol satu persatu. Misalkan dalam beberapa kali rapat terbatas di Hambalang atau di istana kan yang saya ikuti dari pemberitaan atau dari cerita beberapa teman, itu kan hanya beberapa menteri itu saja yang diundang. Jadi kelihatannya partisipasi terhadap kementerian yang lain jadi tidak terawasi. Jadi kabinet yang besar tuh akhirnya bisa berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Sementara anggarannya sudah besar, koordinasi juga tidak jalan, hasilnya apa gitu ya. Sementara kan ada program prioritas yang harus diselesaikan, MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan lain-lain. Nah itu yang harus betul-betul dilakukan. Nah, jadi kedua, kabinet yang besar ini malah jadi tidak terpantau ya.
Kalau Iya. saya lihatnya problem komunikasi, Mas. Komunikasi antar menteri, koordinasi itu juga nggak jalan. Nggak jalannya. Bahkan untuk ketemu presiden kayaknya susah ya menteri-menteri. Iya, betul. Kalau saya tambahkan kedua persoalannya adalah yang Mbak Nini bilang, komunikasi pemerintahan ya. Komunikasi presidensial yang ini yang harus betul-betul dibenahi. Dulu sudah ada PCO, Presidential Communication Officer, gitu ya, yaitu Pak Hasan. Tapi kan Nggak jalan. tidak jalan, gitu loh. PCO yang menjadi juru bicara presiden, jangankan tahu agenda presiden, deket saja nggak bisa. Nggak loh. pernah ketemu ya. Iya. Tapi sekarang kan udah diganti dengan Nah, sekarang diganti oleh Badan Pak Angga. Komunikasi Pemerintah (BKP). orang yang dekat dengan Iya, presiden. sekarang Ya, tapi dijabat sampai oleh 4 Pak bulan ini Angga. nggak ada bunyi. 4 bulan ini udah nggak ada bunyinya loh. Padahal dekat orangnya dengan presiden. Nah, permasalahannya bukan itu, Mas. Permasalahannya strategi, Ya. kedekatan, dan substansi. Yang kedua, Dan keberanian untuk bicara ya. kalau badan komunikasi cuma diterjemahkan bagaimana diseminasi saja, Ya. artinya hanya mengedarkan Rilis rilis ya. atau Video. atau kemudian apa namanya tagar-tagar dan sosmed Ya. itu, ya maaf, Ya. strateginya itu gimana? Ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi tambahan sarannya? Ya, sekarang kan boleh dibilang jubir presiden adalah Pak Prasetyo, Iya. Menteri Seknek gitu ya. Padahal pekerjaan Mensesnek itu tinggi banget. Luar biasa beratnya, bukan main gitu. Sementara Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) yang dijabat oleh Pak Angga sampai saat ini sekarang kan juga belum ada sesuatu yang bisa memberikan komunikasi yang inklusif buat publik gitu loh. Jadi Yang masih ada sumbatan. Paling Oke. kentara itu waktu bencana Sumatera itu, di mana BKP ini? Iya. Nggak ada suaranya. Iya. Padahal sebetulnya tentara udah kerja keras dan sebagainya, tapi Iya. habis. Oke, terima kasih. Jadi ini mudah-mudahan didengarkan oleh Presiden Prabowo dan timnya, dari dua orang yang saya ketahui punya keahlian di bidang komunikasi udah puluhan tahun, ada bahkan di istana ya, jadi udah tahu dua-duanya, tahu dari sisi publiknya, tahu dari sisi di belakang istana. Mungkin ini satu pandangan yang perlu didengar dan diperhatikan, karena ya senang atau tidak senang kita sudah memilih presiden dengan susah parah, dengan payah, dengan segala biaya yang mahal. Tentu kita ingin presiden ini sukses ya kan. Iya. Dan sukses itu bisa diraih kalau mau mendengarkan dari pihak-pihak yang memang mengetahui ya. Ada hadis nabinya itu. Dan pekerjaan itu bisa bagus kalau dilakukan oleh para ahlinya. Ya kira-kira itu pesan sponsornya. Mudah-mudahan bisa menarik buat teman-teman. Memang saya tahu ini panjang, tapi saya tahu oleh produser kita Subakti bisa dipotong-potong jadi bagus-bagus ya. Dan jadi menarik. Dan tadi saya sudah jelaskan juga, ini rekaman kita buat aman lah. Terima kasih. Salam, sampai jumpa.